kegiatan Salam Guru Penggerak. Di sini kita sedang membahas tentang supervisi akademik terhadap teman sejawat. Jadi saya ingin meminta kepada Pak Irfan untuk kesediaannya untuk saya bisa supervisi dengan tujuan bukan untuk menghakimi atau memberikan penilaian yang sifatnya negatif, tapi untuk pembelajaran bersama untuk saya dengan Pak Irfan. Apakah Pak Irfan bersedia, Pak Irfan? Saya mengajarnya. Ya, mengajarnya Pak Irfan, nanti saya akan menilai Pak Irfan di dalam kegiatan pembelajaran. Gimana Pak Irfan? Boleh Pak? Boleh ya Pak Irfan ya. Alhamdulillah kalau boleh. Jadi di sini kan Pak Irfan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini bukan nanti untuk menilai kekurangan Pak Irfan, tetapi kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Pak Irfan, mungkin nanti sedikit ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak nanti bisa saya sampaikan ke Pak Irfan seperti itu contohnya. Kira-kira Pak Irfan untuk kesediaannya kapan Pak Irfan untuk pembelajaran besok di dalam kelas Pak Irfan? Nah, besok atau kapan punya waktu Pak Irfan? Gimana? Besok saya ada jam di 10 di. Oh besok Pak? Oh boleh Pak, alhamdulillah. Berarti di kelas 10 atau busana BB atau busana. Jam berapa Pak Irfan? Jam terakhir Pak. Jam terakhir berarti jam ke 89. 89. Oh boleh Pak Irfan. Jadi insya Allah besok berarti kita akan masuk ke kelas 10 BB di jam 89 Pak Irfan ya. Baik Pak Irfan, sebelumnya Pak Irfan sebelum memulai kegiatan besok yang ingin saya tanyakan sedikit Pak Irfan untuk materinya yang rencana Pak Irfan ingin sampaikan kepada anak-anak 10 BB tentang apa Pak Irfan? Kemarin kita kan tentang berakhirnya itu. Jadi besok maksudnya awal reformasi. Berarti yang ingin Pak Irfan capai pada siswa tujuannya apa? Tujuannya biar sekolah mengerti secara nasional terkait dengan produk dalam negeri. Karena kenapa kalau mereka tidak mau belajar di dalam negeri jadi krisis kayak kemarin Pak gitu Pak Irfan. Jadi itulah berarti tentang reformasi di tahun 98 ya. Iya Pak. Nah kan berjalan pemerintah Soeharto Orde Baru seperti itu Pak Irfan ya. Baik. Kemudian Pak Irfan untuk proses kegiatan pembelajaran besok kira-kira media-media yang ingin Pak Irfan tampilkan mungkin pada siswa untuk Pak Irfan mungkin ada proyektor atau flash. Pastinya karena kan besok rencananya pemanfaatan digitalisasi Pak. Integrasi digital, diskusi, jadi pakai proyektor. Berarti anak-anak juga menggunakan HP seperti itu Pak? Ya, kemarin sudah saya minta. Oh sudah disampaikan juga bahwa besok anak-anak diperkenankan untuk membawa HP untuk mencari materi. Kalian mau pakai nggak Pak? Oh gitu Pak. Ya. Karena kita nggak ada pakai juga. Nah itu luar biasa Pak. Berarti mungkin ada anak-anak juga mungkin bersedia ya untuk memberikan paket kuota dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Irfan di dalam kelas ya. Baik Pak Irfan, kemudian dalam proses besok nanti di kelas ya, ada nggak yang ingin Pak Irfan maksudnya yang Pak Irfan ingin sampaikan kepada siswa agar anak-anak itu setelah pembelajaran ini anak-anak dapat mengetahui manfaat dari pembelajaran mungkin ada itu memang harusnya mengetahui tentang perkembangan produk baru, lalu berikutnya tentang reformasi, lalu setelah reformasi bagaimana keadaan ekonomi dan politik di Indonesia. Ada berarti ada tujuannya seperti itu ya. Berarti itu harapan mudah-mudahan tadi juga sudah Pak Irfan jabarkan penjelasannya satu persatu. Ya mudah-mudahan di kegiatan besok semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak Irfan ya. Jadi besok kita bertemu di kegiatan di dalam kelas 10 tata busana di jam 8 ke 9 jam kira-kira. Oke Pak Irfan, mudah-mudahan kita besok dapat bertemu, diberikan kesehatan, dapat berjumpa di dalam kelas. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Salam Pak. Jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing.
belajar mengajar sejarah. Bapak harapkan kepada kalian untuk terus semangat belajar, karena kenapa? Dengan belajarlah kalian akan meraih cita-cita kalian. Belajarlah kalian akan bisa membahagiakan orang tua kalian dan orang-orang yang kalian kasih tahu. Jadi jangan lupa berdoa, berusaha, dan lakukanlah yang terbaik setiap hari, karena pasti akan berefek untuk masa depan. Baiklah tadi sebelum memulai pelajaran, ada Bapak absensi dulu. Ada semua? Tidak. Mana absen? Asmiana, Aura Najila, Alia Aulia Putri, Cut Anissa, mana Cut Anissa? Zahratun Raisa, Dewi Anjarudillah, Audia Ikrimah, Akhirnya Huli Muslimah, Lia Ramadhani, Masna. Saya adik mengingat pelajaran kemarin tentang orde baru ya, orde baru, yang mana orde baru salah satu zaman yang ada dalam pemerintahan Indonesia ya, yang mana waktu itu adalah siapa nama presiden yang kemarin? Bapak bilang orde baru siapa yang memimpin? Soeharto ya. Banyak pencapaian yang dicapai oleh Presiden Soeharto melalui program Kuliah 1 sampai Kuliah 5. Masa kalian lupa? Apa kalian tidak belajar? Nah, setelah seiringnya berlanjut ada tuntutan untuk mereformasi pemerintahan di Republik Indonesia atau runtuhnya pemerintahan orde baru. Nah, oleh adik hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, yaitu runtuhnya orde baru dan perkembangan politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Kalian tahu nggak apa itu reformasi? Tahu nggak apa itu reformasi? Perubahan yang terjadi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsipnya. Nah, apa tujuan dari kita belajar ini adik? Yang pertama, siswa mengetahui runtuhnya orde baru dan munculnya reformasi. Kalian nanti bisa tahu kenapa orde baru ini runtuh dan kenapa reformasi itu diperlukan. Yang kedua, siswa mampu menganalisa peristiwa runtuhnya orde baru dan munculnya reformasi. Itu hampir sama Pak katakan nanti kalian bisa menganalisis ya. Jadi ini bisa bermanfaat kalau kalian jadi muka dewan. Dan ini nanti muka dewan. Ini dibutuhkan ini nanti ya. Yang ketiga, siswa mampu merangkai dan menceritakannya orde baru. Ini dalam bentuk sebuah cerita. Lalu siswa memiliki kesadaran. Ini tujuan yang diajarkan, siswa memiliki kesadaran untuk cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ini adalah tujuan belajar daripada sejarah awal berdirinya reformasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bagi kelompok dulu. Tolong yang barisan ini dirapatkan, cuma jangan terlalu bising ya. Kalau dirapatkan bangun, dirapatkan juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sudah siap semua? Sudah ya, kalian siap berdiskusi ya. Nah, kalian tahu apa itu reformasi? Bapak tadi sudah bilang, apa itu reformasi? Tadi kan ada bawa HP. Lihat aja di HP. Apa itu reformasi? Perubahan
Oke, siapa? Sabna ya. Nah, itu adalah era reformasi. Era reformasi ini terjadi karena adanya berbagai hal seperti yang Bapak katakan tadi. Kalian akan mencarinya dalam diskusi kalian. Nah, untuk mengingat biar kita tidak lupa dengan sejarah, Bapak akan menampilkan sebuah foto atau sebuah video yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yang mana gerakan ini menentukan perjalanan bangsa kita ya, sehingga kita bisa menikmati begitu kebebasan sampai hari ini. Oke, kalau dilihat videonya tidak ada yang sebelum kita mulai video ini adalah video yang mana adalah satu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini mampu menumbangkan atau menurunkan Presiden Soeharto turun jabatan. Gerakan ini sangat perlu ya. Kalau kita ingat ini adalah sangat perlu karena kenapa? Pada waktu dulu Soeharto itu sangat menentang kebebasan berbicara dan tidak adanya keterbukaan dalam informasi yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Gerakan ini mampu memulihkan Presiden Soeharto dan memberi kebebasan terhadap rakyat Indonesia. Tahukah kalian siapa yang gerakan ini adalah mahasiswa. Gerakan anak muda. Jadi gerakan anak muda itu sangat ditakuti ya, ditakuti oleh pemerintahan dimanapun. Bapak masih teringat satu pesan Presiden Soekarno, kasih saya 100 anak muda, maka akan saya guncangkan gunung Semeru. Tapi kasih saya 10 anak muda, maka akan saya guncangkan dunia. Itulah gerakan anak muda, berarti gerakan yang sangat idealis dan penuh semangat. Baiklah, sekarang kalian boleh nonton video ini. Kalau dilihat ya. Di kawasan Grogol, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia. Demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya berakhir rusuh, diwarnai tembakan dan berujung tragedi. Insiden mendarat di Trisakti menjadi laporan utama harian Kompas edisi 13 Mei 1998. Sifat siumnya informasi kala itu membuat media melaporkan ada 6 mahasiswa yang tewas. Belakangan diketahui ada 4 mahasiswa yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Insiden Trisakti membuat situasi Indonesia makin tak terkendali. Tewasnya 4 mahasiswa menciptakan amarah di mana-mana. Kerusuhan dan penjarahan terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Jakarta pun lumpuh. Kemelut segala bidang serta hilangnya dukungan baik dari rakyat maupun kabinetnya sendiri membuat Soeharto pada 21 Mei 1998 menyatakan mundur dari kursi presiden yang sudah digenggam selama 32 tahun. Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhitung sejak saya katakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto menjadi babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi. Selesai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, B.J. Habibie melanjutkan estafet pemerintahan, mengucapkan sumpah sebagai presiden.
Lahirnya reformasi disambut mahasiswa dan rakyat dengan gembira. Semua berharap perubahan yang lebih baik. 20 tahun sudah reformasi dan tragedi 12 Mei 98 berlalu. Sosok sentral peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang juga Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, menilai setelah 20 tahun reformasi, kondisi Indonesia semakin baik. Namun, Habibie menyarankan Indonesia memiliki panduan pembangunan seperti garis besar haluan negara di era Soekarno agar pembangunan lebih fokus dan berkelanjutan. Karena itu penting kita memiliki namanya garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara adalah yang tidak diartikan. Kita pernah punya. Iya. Saya rasa mereka terlibat di situ. Itu yang. Baik, sekarang barusan kita telah menonton salah satu video dokumen tentang kerusuhan di Jakarta pada awal berdirinya reformasi dan berhentinya Soeharto dari Presiden Republik Indonesia. Tadi kalian lihat semua videonya kan? Kalian ada baca nggak? Kapan Presiden Soeharto membacakan teks atau membacakan atau beliau menyatakan mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia? Tepuk tangan untuk ya, pada tanggal 21 Mei 1998 dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden, maka disitulah dinandai atau berakhirnya era Orde Baru dan berdirinya era reformasi sampai sekarang. Nah, Bapak sudah memberikan kelompok. Bapak sudah menyiapkan beberapa materi kalian. Yang pertama kelompok 1 tentang penyebab runtuhnya Orde Baru. Yang kedua, kalian harus cari informasi dan mengumpulkan serta diskusikan tentang berdirinya era reformasi. Lalu kelompok ketiga tentang perkembangan politik dan ekonomi pasca berdirinya era reformasi perkembangan. Itu 3 kelompok, dicatat ya. Nah, sebelum kita mencari informasi, sebelum kita mengumpulkan data, sebelum kita berdiskusi, kita ice breaking dulu. Jadi Bapak harapkan kalian buat baris, ya. Kalian pernah di sini kan? Ya. Jadi tolong dibuat barisan yang rapi ya. Baju ke depan juga boleh. Nanti kalian akan mengikuti gerakan yang ada di video ini. Silahkan diatur barisannya. Kita ice breaking dengan mengikuti dari gerakan yang ada di video ini. Ini adalah namanya senam pintu. Five, four, 3, 2.
menyebabkan Ya, ini apa? Krisis finansial Asia Itu krisis finansial Asia berarti krisis keuangan yang terjadi di benua Asia. Memang ya pada waktu itu harga $1 itu di Indonesia aja bisa inflasi nilai tukarnya sampai 15.000. Nanti Bapak jelaskan kenapa dulunya 15.000 nilai $1 terjadinya kerusuhan, dan kenapa hari ini kan juga sampai 14.000 tetapi ekonomi Indonesia masih bagus. Jadi krisis finansial Asia itu berarti krisis keuangan yang terjadi di negara-negara benua Asia. Krisis moneter ya pada waktu itu dibilang. Oke, ada yang lain? Nah, kalau ada tanya ya, jangan malu-malu ya. Ini penyebab turunnya dari penyebabnya itu apa? Penyebab nanti terjadinya inflasi atau naiknya harga barang udah itu susah lagi terjadi inflasi itu krisis kepercayaan. Lalu ada lagi adanya hak untuk menjadikan apa yang dari itu satu kelompok politik kekuasaan itu hanya untuk satu kelompok. Oke, ada yang lain kelompok 3? Ada apa lagi? Kelompok 3 tentang bagaimana partai politik ya, lihat itu ya. Nah, tentang partai politik itu kenapa bisa terjadi? Karena setelah ada kesempatan tentang pemilihan umum, maka yang dulunya cuma 3 parpol, 2 parpol, 1 golongan karya. Karena Golkar tidak dianggap partai politik, tapi golongan karya. Nah, setelah reformasi itu banyak berdirinya partai politik. Untuk tahun 1999 aja yang ikut kontes pertama pasca Orde Baru itu sampai 48 partai politik ya. Kalian udah lahir dari politik itu udah belum? Tahun 99? Belum. Jadi insya Allah kalian ke depan pasti mempergunakan hak pilih kalian ya. Antara kalian udah ada nanti hak pilih ya. Oke. Baiklah adik, sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Namun Bapak harapkan sebelum diskusi kalian akan mengikuti atau melaksanakan relaksasi atau penenangan pikiran atau jiwa ya. Kalau penenangan jiwa bahaya juga. Penenangan pikiran kalian. Jadi nanti akan Bapak hidupkan musik. Jadi Bapak harapkan kalian lagi membayangkan di mana? Lagi apa kalian Bapak harapkan kalian lagi membayangkan orang tua kalian lagi apa ya? Baiklah, sekarang boleh ambil sikap untuk siap. Kita mengikuti relaksasi. Dimulai ya. Adik-adik, coba bayangkan. Coba bayangkan dan coba bawa pikiran kalian ke rumah kalian. Bayangkan bagaimana ibu kalian tadi pagi saat beliau membangunkan kalian, lalu kalian bangun, mencucikan mandi dan salat subuh. Coba kalian bayangkan sebelum kalian berangkat ke sekolah, sebelum kalian mengucapkan salam, assalamualaikum Umi, Ma atau Ibu. Assalamualaikum Pak Irfan. Salam Bapak. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak Irfan ya. Ini kita duduk-duduk sebentar Pak Irfan ya untuk membicarakan
kegiatan yang sudah Pak Irfan lakukan kemarin di dalam kelas ya. Jadi apa yang sudah Pak Irfan lakukan, yang sudah saya coba supervisi, itu kita coba sampaikan apa-apa yang akan menjadi masukan-masukan yang nanti mungkin bisa sama-sama kita belajar Pak Irfan. Nah, jadi gimana Pak Irfan kegiatan kemarin, perasaan yang sudah Pak Irfan rasakan kemarin pada saat supervisi dilakukan? Perasaannya Pak, Iya, seperti diberikan Pak ya, karena kan bersama supervisi, ya kan, diberikan karena ada Bapak di situ. Ya alhamdulillah, bisa lah Pak. Alhamdulillah bisa Pak ya, berjalan dengan lancar bahkan kemarin Pak ya. Nah kemudian Pak Irfan kira-kira menurut Pak Irfan dari yang Pak Irfan sudah lakukan dalam kegiatan pembelajaran, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai apa tidak Pak Irfan? Kalau dilihat dari antusias dan bisa kita menyimpulkan Pak, anak rata-rata kalau penilaian saya sih alhamdulillah Tercapai tujuannya Pak ya, yang ingin Pak Irfan inginkan ya dalam pembelajaran kemarin ya. Tujuannya Pak apa? Tujuannya menumbuhkan kesadaran nasional dari siswa untuk mencapai menaik menjadi produk dalam negeri itu ya. Maksud dalam apa ya, kegiatan reformasi di tahun 98 kemarin seperti itu Pak ya. Seperti itu. Nah kemudian Pak Irfan kira-kira dari kegiatan yang sudah Pak Irfan kemarin lakukan, ada nggak kira-kira harapan atau keinginan Pak Irfan dalam proses pembelajaran ke depannya itu yang ingin Pak Irfan capai pada peserta didik? Iya, sebenarnya yang ingin kita capai pastinya siswanya itu berkembang ya. Itu dari segi siswanya terus bisa berkembang mandiri dan memiliki karakter Pancasila ya. Selanjutnya kalau untuk penyiapan alat peraga atau alat-alat untuk mengajar, saya pengennya Pak di setiap kelas itu wifi-nya itu agak kuat. Jadi kemarin kan siswa Kemarin menggunakan HP tapi kuotanya kuota dari siswa itu sendiri Pak. Iya. Seperti itu Pak. Jadi Pak Irfan berharap bahwa sekolah nanti memberikan fasilitas wifi bukan hanya di kantor doang tapi masuk ke kelas-kelas seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan dengan Pak Irfan sampaikan mungkin nanti ya sekolah bisa mendengar seperti itu Pak Irfan ya. Nah itu yang harapan Pak Irfan ya. Jadi karena kemarin mungkin saya lihat Pak Irfan pembelajarannya dengan menggunakan literasi digital ya, pencarian informasinya melalui jaringan internet, media sosial seperti itu Pak Irfan ya. Nah kemudian rencana yang ingin Pak Irfan kembangkan dari pembelajaran yang sudah Pak Irfan lakukan untuk kedepannya kira-kira Pak Irfan? Kembangnya Pak, dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan kedepannya saya memiliki kemampuan untuk metode pelajarannya terus dikembangkan Pak, biar siswanya terus menarik dengan pelajaran sejarah. Kita ini pelajaran yang buat siswa agak sedikit bosan gitu kan. Kira-kira apa yang rencana yang ingin Pak Irfan kembangkan? Maksudnya supaya anak-anak tadi Pak Irfan bilang mungkin biar nggak bosan anak-anak itu kira-kira? Ya mungkin nanti ke depannya Pak kita lakukan studi tur sejarah Sembiren di sana berangkat Pak sejarah kearifan lokal itu sendiri. Dalam proses pembelajaran dalam kelas Pak Irfan seperti mungkin kayak kemarin ada yang teknik stop, kemudian ada essay breaking, itu kira-kira Pak Irfan bisa nggak Saya diterapkan? bisa Pak, insya Allah itu saya lihat pun siswanya sangat antusias ya. Jadi semangat setelah mereka berdiskusi dengan adanya apa itu teknik stop, mereka lebih bahagia mengikuti pelajarannya sih Pak. Lebih semangat. Lebih semangat Pak Irfan ya pada saat mereka setelah melakukan penenangan, kemudian misalnya adanya refresh karena adanya kegiatan speaking tersebut Pak Irfan ya. Jadi ada lah ya. Kemudian dalam proses materi mungkin Pak Irfan nanti apakah nanti dalam proses pembelajarannya bisa memberikan, kemarin kan terlihat Pak Irfan memberikan video-video pembelajaran tentang kegiatan reformasi seperti itu, kemudian dengan menampilkan slide pembelajaran. Mungkin nanti Pak Irfan ada penggunaan media-media lainnya Pak Irfan yang sudah Pak Irfan terapkan kemarin? Karena ya pasti Pak ya, karena kan kita harus siswa harus dengan acara siswanya harus lebih aktif
Jadi nanti mungkin pembelajaran dari literasi digital ini terus kita kembangkan gitu ya. Dengan menggunakan tadi ya tampilan-tampilan video ataupun slide yang nanti paling tampilkan ya, supaya anak-anak lebih tertarik seperti itu ya. Mungkin tampilan presentasinya juga nanti dibuat yang Nanti di depannya materi-materi yang ada kita minta siswa yang buat videonya tentang peristiwa sejarah. oh seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak bisa menampilkan sendiri untuk Iya. dipertunjukkan seperti itu Pak Irfan ya. Iya. Nah kemudian Pak Irfan, menurut Pak Irfan ada nggak manfaat yang Pak Irfan rasakan di dalam kegiatan kemarin pada saat kita melakukan supervisi itu ya Pak? Saya bersyukur sangat lah karena alhamdulillah dengan adanya Bapak yang saya itu pelatihan PDP ini, jadi saya terinspirasi, jadi saya memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri saya Pak. Jadi saya memiliki dan dasar-dasar memiliki basic ilmu yang saya dapatkan dari Bapak tersebut. Jadi ada penilaian maksudnya Pak ya, dari kegiatan maksudnya Iya. dengan kita melakukan kegiatan supervisi ya bukan berarti saya itu memberikan penilaian yang negatif, dalam artian kita sama-sama memberikan hal yang positif dalam artian ya emang kemarin memang sudah terlihat Pak ya, maksudnya dalam Bapak masuk ke dalam kelas itu tahapan-tahapan itu sudah terlihat emang mulai dari maksudnya Bapak mempersilakan anak dengan bersalam itu kan sudah menerapkan kedisiplinan terhadap 5S seperti itu. Kemudian nanti di dalam proses langkahnya juga sudah terlihat mulai dari Bapak mengucapkan salam di dalam kelas, kemudian berdoa, kemudian melakukan absensi kehadiran, kemudian melakukan persepsi terhadap materi, itu sudah terlihat Bapak. Termasuk di dalam kegiatan supaya anak-anak juga tidak bosan itu sudah Pak Irfan lakukan dengan teknik-teknik ice breaking-nya, kemudian teknik stopnya sudah Pak Irfan lakukan. Itu sudah luar biasa Pak ya. Seperti itu. Semoga yang sudah Pak Irfan lakukan tersebut itu bisa dipertahankan Pak, karena emang diharapkan kita kan di dalam kegiatan itu ada Pak kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu Pak Irfan ya. Gitu. Kemudian Pak Irfan, menurut Pak Irfan ada nggak yang masih dalam kegiatan Pak Irfan yang Pak Irfan lakukan kemarin ada yang kurang Pak Irfan mungkin nanti bisa sama-sama kita lakukan perbaikan Pak Irfan. Iya, secara kurang pasti Pak. Saya maunya Pak 100% siswa itu fokusnya mau belajar aktif dalam belajar. Tapi kemarin kan saya lihat sendiri ada 1, 2, 3 siswa tapi nggak rame. 2, 3 yang masih harus kita ini lagi Pak, harus kita semangatin lagi biar mau lebih aktif lagi di dalam pelajaran. Masih ada yang kurang open seperti itu. Iya, Pak Irfan ya. Itu mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa kita maksudnya minimal nanti kita ajak lah anak-anak itu untuk bisa aktif, bisa beraktivitas di dalam kegiatan pembelajaran supaya kita perintahkan seperti itu Pak Irfan ya. Seperti itu. Kemudian Pak Irfan dalam proses nanti pembelajaran yang Pak Irfan gunakan nanti istilahnya media-media yang ingin Pak Irfan kembangkan itu mungkin Ya, metode belajar metode pembelajarannya ya, metode belajarnya seperti itu Pak, penggunaan digitalisasi habis itu mungkin seperti itu pustaka atau pokoknya semua itu mau kita terapkan. Insyaallah Pak Irfan ya. Yang penting Pak Irfan bersemangat, tetap fokus. Kemudian nanti mungkin dukungan dari pihak sekolah juga sangat mempengaruhi Pak Irfan. Jangan nanti kita punya program tapi mungkin nanti sekolah tidak memberikan dukungan seperti itu. Harapan dukungan sekolah itu penuh seperti itu Pak Irfan. Nah kemudian Pak Irfan mungkin ini yang menjadi pertanyaan terakhir bagi saya untuk kegiatan hari ini Pak Irfan, kira-kira apa yang bisa Pak Irfan ingin sampaikan dari kegiatan kita kemarin, dari mulai pra, kemudian observasi hingga hari ini Pak Irfan yang mungkin Pak Irfan bisa sampaikan. Yang saya sampaikan Pak, program-program seperti ini, seperti guru CBP ini terus berlanjut. Karena saya pribadi Pak merasakan gimana seorang guru CBP itu mau mengembangkan diri dan berbagi ilmunya ke guru-guru seperti saya yang belum bisa mengikuti CBP. Maunya CBP ini terus dikembangkan.
mudah-mudahan masih ada kegiatan selanjutnya Pak Irfan. Jadi mungkin Pak Irfan nanti bisa ikut serta dalam kegiatan guru penggerak berikutnya Pak Irfan. Mudah-mudahan diberikan kelulusan Pak Irfan. Mungkin ini saja Pak Irfan hasil kita diskusi dari mulai kemarin, dari mulai pra, kemudian kita masuk kelas, melakukan observasi, kemudian hari ini terakhir kita pasca, dengan harapan ini bukan seperti tadi saya bilang, ini bukan penilaian yang negatif. Kita sama-sama belajar Pak Irfan, sama mana yang kurang, sama nanti kita perbaiki Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan atas bantuannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Salam.